Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari NPM A1C01960. Saya bakal membuat tugas PowerPoint peluang binomial. Lanjut, kita bakal masuk ke slide kedua, yaitu konsep distribusi peluang binomial, dan ada juga konsep variabel acak, dan ada juga hubungan distribusi peluang binomial suatu percobaan dan penarik kesimpulan, dan ada juga konsep dan sifat fungsi distribusi peluang binomial, dan yang terakhir, aplikasi peluang binomial dalam masalah kontekstual. Dan kita bakal masuk ke slide yang ketiga, yaitu konsep distribusi peluang binomial. Distribusi binomial adalah probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya, dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali, hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut, kita dapat memberi label atau berhasil bila kartu yang berambil adalah kartu merah atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Kita bakal masuk ke slide keempat, ciri-ciri distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi binomial yaitu masing-masing percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan, misal sukses, gagal, sehat, sakit, hidup, mati. Hasil dari masing-masing percobaan adalah independen antara satu dengan lainnya. Probabilitas sukses disimbolkan dengan P adalah tetap antara satu percobaan lainnya. Probabilitas gagal atau disimbolkan dengan Q adalah 1 min P. Probabilitas sukses biasanya adalah probabilitas yang sering terjadi. Baiklah, kita bakal masuk ke slide kelima, yaitu rumus. B N R sama dengan N faktorial per R faktorial N min R P pangkat R 1 min P N min R. N sama dengan jumlah percobaan, R sama dengan jumlah sukses, N min R sama dengan jumlah gagal, P sama dengan probabilitas sukses, dan Q sama dengan 1 min P sama dengan probabilitas gagal. Contoh, sepasang suami istri merencanakan punya anak 3. Berapa probabilitas untuk mendapatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan? Jawabannya, N sama dengan 3, R sama dengan 2, atau laki-laki dan P sama dengan 0,5. P 3,2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 3 min 2 faktorial 0,5 akar pangkat 2 1 min 0,5 akar pangkat 2 min 1 sama dengan 0,375. Maka probabilitas untuk mendapatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan adalah 0,375. Kita bakal lanjut ke slide ke-6, yaitu latihan. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah: yang kedua, peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu adalah. Di sini kita bakal masuk ke slide ke pembahasan. 1. Pada kejadian di atas, kondisi sukses adalah keadaan di mana penjaga gawang mampu menahan tendangan peluang sukses P sama dengan 3/5, maka peluang gagal adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 3/5 sama dengan 2/5. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan X min 3 dari sekali tendangan N min 5 adalah P X sama dengan 3, N sama dengan 5 sama dengan C 5,3 dikali 3/5 akar 3 dikali 2/5 akar 5 min 3 sama dengan 5 faktorial 2 faktorial 3 faktorial dikali 3/5 pangkat
pangkat 3 dikali 2 per 5 akar 2 sama dengan 10 dikali 27 per 125 dikali 4 per 25 sama dengan 216 per 602. Kemungkinan jumlah mata dadu ada 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Ada 6 kemungkinan, banyak semua kemungkinan adalah 6 kali 6, 36. Dengan demikian peluang sukses, jumlah mata dadu 7 adalah P sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Peluang gagal jumlah mata dadu bukan 7 adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Peluang mendapatkan 1 kali. Terus X min dadu jumlah 7 dari 3 kali sama dengan 3 pelamparan adalah P X sama dengan 1, N sama dengan 3, C 3,1 dikali 1 per 6 pangkat 1 dikali 5 per 6 pangkat 3 per 1 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial dikali 1 per 6 dikali 5 per 6 pangkat 2 sama dengan 3 kali 1 per 6 dikali 25 per 36 sama dengan 25 per 72. Ke slide konsep variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Bila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak jumlah bilangan bulat ruang sampel, model ini disebut dengan ruang sampel diskrit. Bila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga yang sama dengan jumlah titik-titik dalam sebuah segmen garis ruang sampel, model ini disebut sebagai ruang sampel kontinu. Variabel acak diskrit bila diimplementasikan keluarnya dapat dihitung. Variabel acak dapat mengambil nilai-nilai pada skala kontinu disebut variabel acak kontinu. Seseorang petugas ruangan simpan mengembalikan 3 helm keselamatan secara acak kepada 3 pegawai pabrik baja yang sudah memeriksa helm tersebut. Bila Smith, John, dan Brown di dalam urutan itu menerima salah satu dari 3 helm itu, tulislah titik-titik contoh bagi urutan yang mungkin dari pengembalian helm tersebut dan carilah nilai N dari perubahan acak M yang mewakili jumlah kecocokan yang benar adalah ada tabel ruang contoh M, SJB 3, SBJ 1, JSB 1, JBS 0, BJS 0. Baiklah, kita akan masuk ke slide latihan 1. 2 bola diambil berturut-turut tanpa dikembalikan dari kotak yang berisi 4 bola merah M dan 3 bola biru B. Buatlah semua kemungkinan nilai variabel random Y yang menggambarkan jumlah bola merah yang terambil. Tabel ruang sampel Y, MN 2, MB 1, BM 1, BB 0, total 4. Terus yang kedua, pada pelamparan 2 dadu, tentukan harapan matematis munculnya jumlah muka 2 dadu jika X menyatakan jumlah muka 2 dadu. Slide konsep dan sifat fungsi distribusi peluang binomial. Ciri-ciri percobaan binomial. 1. Percobaan mengalami beberapa kali pengulangan, dan yang kedua, setiap pengulangan hanya ada 2 hasil, yaitu gagal dari sukses, dan yang ketiga, peluang sukses dinotasikan P bernilai sama pada tiap pengulangan, dan yang ketiga,
Yang keempat, setiap pengulangan saling bebas. Rumus untuk peluang kejadian X sama dengan X pada percobaan binomial. Lanjut, fungsi padat peluang. Distribusi binomial merupakan distribusi peluang diskrit dengan fungsi peluang adalah P X sama dengan N X Px 1 min P akar N min X X sama dengan 1, 2, N lainnya. Keterangan P adalah peluang sukses, N adalah banyaknya pengulangan, X adalah banyaknya sukses dalam N kalian pengulangan, Nx adalah kombinasi atau konversian binomial di mana Nx sama dengan N faktorial per X faktorial N min X faktorial. Dan lanjut ke latihan. Penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapa peluang ada 3 orang yang tidak datang? Dan yang kedua, 2 mata dadu diletakkan sebanyak 3 kali. Berapakah peluang untuk mendapatkan mata dadu yang bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan ini? Baiklah, kita bakal lanjut ke slide pembahasan. Penyelesaian 1. N sama dengan 200 dan P sama dengan 0,01 dan X sama dengan 3 dan N sama dengan NP sama dengan 200, 0,01 dan N sama dengan 2. P dikali N X min E min N per X faktorial. P X sama dengan 3, 2 akar 3, 2, 7, 1, 8, 28 akar 2 sama per 3 faktorial 0,18004 sama dengan 18,04%. Yang kedua, sukses. X0 munculnya mata berjumlah 7, N min 3, P sama dengan 1/6, P X min 2 per 3, 1/6 sama dengan 4 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial dikali 1/6 di 5/6 sama dengan 5/72. Baiklah, distribusi peluang binomial suatu percobaan dan menarikkan kesimpulan. 1. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Misalnya, populasi terdiri atas semua siswa SMA di Indonesia. Populasi dapat berbentuk kriteria atau angka. Untuk mengukur karakteristik dari suatu populasi diperlukan observasi atau pengukuran atau juga disebut dengan istilah sensus. Dan penaksiran karakteristik dari suatu populasi berdasarkan pengukuran sampelnya disebut pengambilan atau penarik kesimpulan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu 2. Hipotesis. Tujuan untuk memfokuskan atau membatasi pengukuran sehingga hasilnya dapat lebih tepat sasaran, tidak melebar kemana-mana. Dalam menguji suatu hipotesis perlu dihindari kesalahan. Hasil menguji kesalahan tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu kesalahan jenis pertama dan kesalahan jenis kedua: menerima hipotesis yang seharusnya ditolak dan belum menolak suatu hipotesis.
hipotesis rata-rata. A. Rasio uji atau RU untuk uji hipotesis rata-rata populasi yang menggunakan tabel min Z adalah keterangan N. Banyaknya sampel